Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikna Fitriata dari kelas 10 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo atau Kerajaan Makassar adalah salah satu kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan yang sama, yaitu Kerajaan Goa. Kerajaan Goa didirikan oleh Tumanurung Bainea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini terbelah menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Mantanrek Kalaeng Tumampasari Kalona, Goa dan Talo bersatu, dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Gowatalo atau Kerajaan Makassar. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gowatalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Letak geografis Kerajaan Gowatalo. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan dekat dengan jalur perdagangan Nusantara, sehingga menjadi pusat persinggahan para pedagang. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Gowatalo. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat adalah nelayan dan pedagang. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terkait dengan norma adat dan yang mereka anggap sakral. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombok. Politik dan ekonomi Kerajaan Gowatalo. Sebelum berubah menjadi kesultanan, Kerajaan Gowatalo ini kerap berperang dengan beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Selatan, antara lain Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Sampai pada akhirnya Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan dan menjadi bawahan Gowatalo. Masuk pada masa pemerintahan Islam, kerajaan ini turut menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Bone dan Wajo. Kehidupan ekonomi. Menjadi kerajaan yang letaknya strategis dan menjadi jalur perdagangan, kehidupan ekonomi masyarakat tidak perlu diragukan. Wilayah tersebut kaya dengan beras putih dan berbagai bahan makanan. Goa menjalin perdagangan dengan Malaka, Jawa, dan Maluku, bahkan sampai ke India dan Cina. Goa juga mendapat banyak keuntungan dari pelabuhan Somba Opu yang menjadi pusat mengalirnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Kejayaan Kerajaan Gowatalo masa Islam terjadi pada era Sultan Hasanuddin atau biasa disebut M. Jantan dari Timur. Pada masa pemerintahannya, Gowatalo punya peran besar dan aktivitas perdagangan di seantero Nusantara, lebih tepatnya bagian timur. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk M. Jantan dari Timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh bangsa asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan kecil di Sulawesi. Keruntuhan Kerajaan Gowatalo disebabkan oleh pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone, dan Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani Perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Peninggalan sejarah Kerajaan Gowatalo. Yang pertama, Bala Lompoa atau Rumah Besar adalah sebuah istana tempat tinggal Sultan Goa. Istana yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 3 hektar ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Gowatalo yang masih berdiri hingga saat ini. Berikutnya, peninggalan Kerajaan Gowatalo yang cukup menarik adalah Benteng Talo yang berada di muara Sungai Talo. Benteng yang memiliki luas sekitar 2 km ini diperkirakan memiliki tebal dinding mencapai 260 cm. Benteng Talo sendiri kemudian dihancurkan setelah Perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Yang ketiga, yaitu Batu Petantikan Raja atau Batu Palantikang, adalah peninggalan Kerajaan Gowatalo yang juga masih bisa kita lihat hingga saat ini. Konon, Batu Palantikang merupakan tempat mengikrarkan sumpah para raja penguasa Kerajaan Gowatalo. Batu ini terletak di sebelah tenggara kompleks pemakaman Tamalate. Batu Palantikang merupakan batu yang terbentuk secara alami. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.